kita akan pelajari, kita pahami, yaitu surah Al-Bayyinah. Ya. Apa Pak surah Al-Bayyinah? Awal ayatnya apa Pak? Al-Bayyinah. Apa awal ayatnya? Lam yakunil, ya. Terkadang kita nyebutnya surah surat lam yakunil. Ya, terkadang kita bilangnya ini adalah surah Al-Bayyinah atau surah lam yakunil, ya. Jadi surah Al-Bayyinah ini adalah termasuk surah Madaniyah. Ya, surah Madaniyah yang diturunkan di kota Madinah, kemudian juga zamannya yaitu setelah Rasulullah hijrah. Al-Bayyinah bisa disebut tadi, ya, kebanyakan kita nyebutnya lam yakun, ya, sama seperti surah-surah yang lain. Misalkan ketika dibilang surah Al-Kafirun, kita nyebutnya surah apa? Surah Kuliah. Ya, kalau Al-Ikhlas kulhu, ya. Kalau surah Al-Alaq apa? Iqra, ya, surat Iqra. Ya, jadi namanya ada Al-Bayyinah, kemudian juga ada Qayyimah, bisa disebut dengan surah Al-Qayyimah, ya, karena di dalamnya, ya, itu ada kalimat kutubun qayyimah, fiha kutubun qayyimah. Jadi bisa disebut dengan surah Al-Qayyimah. Kemudian juga bisa disebut dengan surah Al-Bariyah. Ya, nanti kita akan jelaskan, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya, disebut juga, ya, syarrul bariyah, kemudian juga khairul bariyah. Makanya bisa disebut dengan surah Al-Bariyah. Ya, bariyah ini artinya makhluk, ya. Kemudian bisa disebut dengan surah Munfakkina, ya, surah Munfakkina. Ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, munfakkina. Ya, munfakkina artinya adalah apa Pak? Munfakkina di sini artinya melepaskan, ya, atau menanggalkan, ya, jadi memisahkan, ya, melepaskan. Bapak kalau misalkan nanti umroh, ya, atau haji, kalau naik misalkan naik taksi kemudian naik bis, ya, biasanya 1 real atau 10 real, ya. Terkadang kalau dia minta kembaliannya atau kita minta kembaliannya, kita bilang fi fakkah, ya, fakkah. Ya, sama ketika di Mesir, ya, kita naik bis cuma 50 kirsh, ya. Jadi ada 1 juneh, 1 pon itu bilangan terkecilnya ada 50 kirsh. Ya. Kadang kita minta kembaliannya fi fakkah, ya, ada pecahannya enggak? Ya, dari bilangan yang 1 itu dipecahkan, dipisahkan, ya. Makanya kalimatnya munfakkina. Ya, fakka ya fuku, ya, terpisah, ya, atau terpecah. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, jadi surah Al-Bayyinah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad, ya, rahimahullah taala, bahwasanya dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, surah Al-Bayyinah ini, Allah perintahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan kepada sahabatnya, yaitu yang bernama Ubay bin Ka'ab. Siapa Pak namanya? Ubay bin Ka'ab, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala
ya, memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya surah Al-Bayyinah ini dibacakan di hadapan Ubay bin Ka'ab. Jadi salah satu kebiasaan Ubay bin Ka'ab ini, dia orangnya suka takut, Bapak Ibu semua. Ya. Takutnya takut apa? Takut suka apa? Suka hilang hafalan Al-Qur'annya. Jadi dia suka takut kalau dia suka hilang hafalan Al-Qur'annya. Takut kehilangan hafalan Al-Qur'an. Ya, dalam setiap diri manusia kita wajar, dalam diri kita ada namanya rasa takut, tapi biasanya rasa takut kita berbeda-beda. Kalau kita takutnya takut apa? Takut nggak megang duit. Ya, takut kehabisan duitnya, takut nggak megang duit, ya, takut kehilangan pekerjaan, ya. Jadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ubay bin Ka'ab takut kehilangan hafalan. Ya banyak, ya kita banyak udah ngafal Al-Quran tapi lupa. Udah hafal Al-Quran sampai surah Yasin ayat 1. Ya, ayat 1 apa? Yasin doang. Udah gitu lupa lah ya. Udah gitu lupa. Ya, makanya ketika kita lupa dari hafal Al-Quran kita, maka kita jangan bilang bahwasanya kita lupa, tapi kita bilangnya ansaniya syaitan, bahwasanya syaitan yang telah melupakan kita atau melupakan hafalan kita. Jadi seakan-akan kita bilang sama Allah Subhanahu wa taala, ini bukan karena kesalahan kita, tapi karena kelalaian diri kita yang suka ngikutin syaitan, yang kita sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sehingga kita lupa baca Al-Quran, sehingga kita lupa murajaah, ya, mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Ya. Jadi subhanallah, Ubay bin Ka'ab ini langsung Allah perintahkan supaya dibacain langsung. Makanya Ubay bin Ka'ab kaget, dia terkejut, langsung bilang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sammani Allah, wahai Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala menyebut namaku? Ya, beliau tanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sammani Allah, ya Rasulullah, apakah Allah langsung menyebut namaku? Ya, kemudian Rasulullah mengatakan na'am. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan langsung. Kemudian dalam hadis tersebut dijelaskan fabaka. Maka Ubay bin Ka'ab ini langsung menangis, ya, karena saking terharunya namanya disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita manusia biasanya kita suka senang kalau disebut sama orang yang biasanya kita hormati di dalam masyarakat kita. Apalagi kalau kita disebutnya, ya, tentang kebaikan kita. Ya, jadi ada orang yang dihormati kemudian nyebutin nama kita, kira-kira kita senang nggak Pak? Kita senang, kita dikenal sama tuh orang, ya, sama guru kita disebut nama kita senang, ya, karena guru kita ingat sama kita, nyebutin nama kita. Ya, misalkan sama lurah juga, atau sama presiden misalkan, ya, atau sama RT, senang karena RT masih ingat sama kita, apalagi yang disebutin tentang kebaikan kita. Begitu juga Ubay bin Ka'ab, ya, radhiyallahu taala anhu, makanya beliau sampai menangis karena beliau diucapkan namanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan juga disebutkan langsung nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di mana kita hadir di majelis ilmu. Orang yang hadir di majelis ilmu langsung, ya, Allah sebutkan namanya di arsy-Nya Allah, di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya hadis sahih. Apa bunyinya? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyathumur rahmah wa haffathumul malaikah
wa zakarallahu fi man indah. Ya, ketika ada sekelompok manusia, mereka berkumpul, mereka belajar, mereka mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala fi baitin min buyutillah, di tempat-tempat mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid, di mushola, di majlis. Apa yang Allah berikan? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan dalam hidupnya. Ya. Seperti yang saya sudah sampaikan, yang namanya sakinah ini langsung dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langsung dibayar kontan, langsung dikasih yang namanya sakinah, tenang. Makanya kebanyakan kalau kita hadir di majelis ilmu tiba-tiba kita tidur karena saking tenangnya, Pak. Betul nggak, Pak? Coba kalau nggak tenang, kebanyakan pikiran, bisa tidur nggak, Pak? Banyak cicilan, ya. Anak sekolah belum bayaran nih, ya udah pada mau masuk sekolah, belum bayar. Ya bini ya minta itu belum dibeliin. Bisa tidur nggak, Pak? Ya udah kita hadir di majelis ilmu aja dah. Alhamdulillah tuh tiba-tiba tidur. Tapi jangan tidur juga. Ya. Makanya subhanallah, ya. Ulama-ulama kita ya ketika majlisnya dihadiri banyak jamaah, itu terkadang beliau malah sedih, ya, guru-guru kita. Kenapa? Karena takutnya lagi banyak masalah di luar. Lagi banyak masalah di luar, makanya datang ke masjid. Ya, datang ke masjid, dia nenangin diri, ikut majelis ilmu. Itu kalau lagi penuh, kalau lagi jarang, justru guru-guru kita pada senang. Kenapa? Jamaahnya lagi banyak urusannya, lagi banyak orderannya, ya. Lagi enak sama keluarganya, lagi banyak duitnya, dia pada jalan-jalan. Tapi kalau lagi banyak masalah, ya biasanya kita begitu. Ya, kita mencari ketenangan. Ya. Jadi sakinah, kemudian rahmah, Allah berikan kasih sayangnya, kemudian hafathumul malaikah, Allah temani, ya, malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi guru kita bilang mudah-mudahan sholat subuh kita disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dampingi langsung malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa zakarallahu fiman indah, dan nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, si fulan lagi ikut kajian. Ya, setiap Ahad subuh, ya, setiap malam Sabtu, ya, kajian di Masjid Al-Ikhlas. Ya, walaupun nyender-nyender, ya, disebut nama kita di hadapan para malaikat di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Jadi nama kita juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain jelaskan sammallahu wahidan. Ya, Allah sebutkan nama kita satu persatu. Ya, nama kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi subhanallah. Jadi khusus dibacakan kepada sahabat Rasulullah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Firman Allah Subhanahu wa taala, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, lam yakun artinya tidak akan terjadi. Ya, lam yakun, tidak akan. Makanya kalau kita sebut ini surat lam yakun, berarti surah yang tidak akan apa tuh? Ya, tidak akan terjadi, ya, tidak akan yang namanya orang-orang kafir, baik ahlul kitab, ya, ahli kitab, kemudian juga orang-orang musyrik, ya, melepaskan, munfakina, meninggalkan keyakinan mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, ya, sampai mereka melihat, ya, suatu kejelasan, suatu keterangan yang jelas. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ngabarin kepada kita semua bahwasanya orang-orang kafir, ya, baik dari ahlul kitab, kemudian juga orang-orang musyrik, ya, mereka tidak akan pernah meninggalkan keyakinan mereka sampai mereka melihat suatu
al-bayyinah, suatu kejelasan, ya, suatu keterangan. Ya, makanya di sini subhanallah Allah rincikan siapa mereka, orang-orang yang kafir. Padahal kalau Allah mau menyebutkan dalam firman-Nya, lam yakunil ladzina kafaru munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu cukup. Ya, lam yakunil ladzina kafaru munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidak akan orang-orang kafir melepaskan keyakinan mereka sampai terlihat jelas suatu kenyataan, ya, kejelasan yang sangat jelas. Ya, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin merincikan lagi. Ingin menjelaskan lagi siapa saja yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang kafir ini. Yang pertama, ya, jadi dalam pembagian orang-orang kafir itu, ya, itu bisa disebut dengan darokat. Ya, darokat itu tingkatan orang-orang kafir. Kalau orang-orang mukmin itu namanya darajat, karena ke atas, ya, lebih mulia. Tapi kalau orang-orang kafir dia malah ke bawah, makanya kita nyebutnya adalah darokat. Ya, bukan darajat. Kalau darajat ke atas. Sama seperti kita punya masjid 3 lantai. Ya. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kalau ada basementnya, kita nyebutnya basement 1, basement 2, basement 3. Ya, begitu juga tingkatan orang kafir. Ya, tingkatannya yang pertama adalah ahlul kitab. Ahlul kitab ini adalah orang-orang yang memang mereka meyakini dengan agama samawinya, yaitu Yahudi sama Nasrani, ya, dengan agama samawi. Namanya ahlul kitab. Kemudian yang kedua adalah tadi orang-orang musyrikin. Ya, mereka yang di luar dari agama Nasrani ini. Nasrani kemudian Yahudi. Misalkan Buddha, kemudian Hindu, Konghucu, ya, Majusi, semua. Mereka yang menyembah batu, yang menyembah pohon, menyembah api, menyembah matahari, orang-orang musyrik. Ya, dan tingkatan yang paling parah, ya, adalah orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di bagian paling bawah dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya nggak ada yang mendingan, ya, karena tingkatan ini tingkatan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah jelaskan orang kafir ini ada ahlul kitab, orang Nasrani, ya, kemudian orang Yahudi, kemudian orang-orang musyrik. Ya, munfakina, mereka tidak akan pernah meninggalkan keyakinan mereka sampai terlihat suatu yang begitu jelas buat mereka, yang begitu nyata, ya, di hadapan mereka. Ya. Apa itu al-bayyinahnya? Ya, apa itu al-bayyinahnya? Keterangan yang jelas. Allah Subhanahu wa taala sebutkan Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ya, sesuatu yang nyata bagi mereka, sesuatu yang jelas bagi mereka adalah diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu suhufan mutahharah, menyampaikan, ya, kitab atau lembaran-lembaran yang suci dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah turunkan langsung kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fiha kutubun qayyimah. Ya, yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah Al-Qur'an. Ya, kitab Al-Qur'an yang menyempurnakan dari kitab-kitab mereka. Ya, jadi sesuatu yang jelas ini adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kitab Al-Qur'an. Ya, kitab pedoman seluruh umat manusia. Kemudian wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul
bayyinah. Ketika Allah sudah turunkan, Allah utus para nabi dan rasul, ya Allah berikan bayyinah, ya sesuatu yang nyata, itu sesuatu yang jelas. Ini orang-orang ahlul kitab mereka malah terpecah. Ya, ada yang beriman, ada yang tetap dalam kekafiran. Ya, jadi enggak semuanya beriman. Makanya Allah di sini sebutkan wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Orang-orang ahli kitab ini mereka terpecah. Mereka terpisah, terbelah. Ada orang-orang yang mereka mendapatkan keimanan, tapi ada juga mereka yang tetap dalam kekafiran. Ini subhanallah. Ya, Allah jelaskan kenapa? Karena orang-orang ahlul kitab ini, ya baik Yahudi dan Nasrani, mereka melihat tanda-tanda kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang sudah dijelaskan dalam kitab-kitab mereka. Ketika mereka tahu dijelaskan dalam kitab mereka, dalam Taurat dan Injil, tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, dan mereka melihat langsung Nabi kita, mereka banyak yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya banyak, ada yang beriman juga ada yang dalam kekafiran. Ya orang-orang Nasrani, Yahudi, ya orang Nasrani misalkan, ya ada Raja Najasyi. Ya Raja Najasyi juga beriman ya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW setelah diutusnya para nabi, ya Nabi kita. Kemudian juga ada sahabat Rasulullah Waraqah ibnu Nufail. Ya Waraqah ibnu Nufail radhiyallahu taala anhu, dia orang Nasrani. Ya, setelah melihat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga misalkan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu ini Bapak Ibu semua melihat tanda-tanda Rasul dari kitab dia. Ya Taurat, kitabnya siapa, Pak? Kitabnya umat siapa? Taurat. Yahudi apa Nasrani? Yahudi. Ya kalau Injil Nasrani. Jadi Salman Al-Farisi ini awalnya Nasrani. Ya dia lihat ya dalam kitabnya, ya kitab Injil dinyatakan bahwa saya tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW adalah ketika dikasih sedekah, ya ini Nabi akan menolak. Tapi kalau dikasih hadiah, ini Nabi akan menerima. Itu dua tanda yang dijelaskan dalam kitabnya. Ditambah satu lagi, bahwasanya di belakang Nabi itu ada ada tanda titik hitam. Di belakang ini, di belakang bahunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada tanda titik hitam yang dijelaskan dalam kitab Injil, ya tentang kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat Salman Al-Farisi ini radhiyallahu taala anhu ngetes karena pengen tahu bener nggak nih, ya Nabi kita bener-bener Nabi, bener-bener Rasul. Makanya dites Nabi kita, dikasih, wahai Muhammad, ini sedekah dariku untuk kamu. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolak. Ya, beliau mengatakan para nabi dan rasul tidak menerima sedekah, tidak menerima sesuatu apapun. Ya, yang bentuknya adalah bayaran, sedekah ataupun yang lainnya. Kemudian di lain waktu dites lagi. Nabi Muhammad SAW dites, dikasih hadiah. Ketika dikasih sedekah beliau nolak, dikasih hadiah beliau terima. Akhirnya terbukti tanda kenabian Rasulullah SAW. Satu lagi yang belum, pengen ngelihat belakangnya, tanda hitamnya. Ya rada bingung juga. Ya masa Salman Al-Farisi bilang, Rasul, Muhammad buka bajunya, saya mau ngelihat. Kan nggak mungkin. Dia rada bingung nih untuk melihat tanda yang ketiga, rada ragu. Tapi dalam keyakinannya, karena dia pengen ya benar-benar membuktikan, akhirnya dia keluar dari rumahnya pengen buktiin, pengen minta Rasul ya untuk bisa dia melihat belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah keluar dari rumahnya ragu lagi, ya dia balik lagi ke rumahnya. Di rumahnya
ragu lagi, ya, keluar rumah. Akhirnya dia sampai di tengah-tengah perjalanan, ya, dekat rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai di situ akhirnya Rasulullah ngelihat Salman Al-Farisi. Wahai Salman, ngapain di situ? Ya, enggak Rasul, saya cuman pengen melihat sesuatu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membaca pikiran Salman Al-Farisi. Langsung Rasulullah tunjukkan, kamu mau melihat ini ya? Langsung ditunjukkan oleh Rasul tanda hitam di belakangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda kenabian Rasulullah. Siapa yang bilangin Rasul? Yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Bahwasanya Salman ini pengen melihat tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi, ya, namanya Abdullah bin Salam, ya, yang beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, ya, ini orang Yahudi, Abdullah bin Salam ini kalau kita bisa bilang ini adalah kiainya, orang yang dituakan, ya, ajengannya orang-orang Yahudi. Tapi ketika Rasulullah sudah nyampe Madinah ketika hijrah itu, ya, Abdullah bin Salam ini langsung mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, keluarganya pada kaget. Ya, Abdullah bin Salam, kamu nggak malu? Kamu ini pemuka orang Yahudi, kamu ini dihormati sama orang-orang Yahudi, ya, kenapa kamu ketika Muhammad ini datang langsung, ya, menampakkan atau mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Apa yang dikatakan Abdullah bin Salam? Bahwasanya, apakah kamu nggak melihat bagaimana wajahnya Muhammad ini? Ini subhanallah. Jadi Nabi Muhammad SAW dari perangainya saja, ya, dari fisiknya saja sudah terlihat tentang kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka, ya, dalam kitab-kitab mereka. Makanya tadi Abdullah bin Salam langsung, ya, beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih banyak lagi, ya, orang-orang musyrik misalkan, ya, ada namanya, ya, Huyai bin Al-Khattab. Ya, Huyai bin Khattab ini adalah salah satu orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik, akan tetapi orang musyrik ini banyak orang Yahudi juga yang tidak beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, padahal mereka melihat tanda-tanda kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, Huyai bin Khattab. Ya, sama, ya, misalkan ada namanya Sofiyah, ya, atau yang lainnya, mereka melihat tanda-tanda kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Makanya Allah jelaskan, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan uniknya di ayat yang keempat ini, kenapa Allah hanya menyebutkan utul kitab? Allah enggak menyebutkan al-musyrikun. Padahal di ayat pertama Allah tegaskan ada ahlul kitab, ada orang-orang musyrik. Ya, tapi di ayat yang keempat Allah hanya menjelaskan ahlul kitab. Kenapa? Karena ahlul kitab mereka yang diberikan, yang dijelaskan tanda-tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang-orang musyrik mereka tidak diberikan tanda-tanda kenabian Rasulullah, ya. Tapi kalau ahlul kitab secara jelas, ya, diberikan tanda-tanda kenabian Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian firman Allah selanjutnya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya, ketika orang Yahudi, ya, orang Nasrani, orang musyrik mereka berpecah, ya, berbeda pendapat, mereka ada yang beriman, mereka ada yang tetap dalam kekafiran, ya. Sebenarnya apa sih yang diperintahkan oleh utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, sebenarnya apa yang diperintahkan oleh
apa nih? Al-bayyinah ini sesuatu yang jelas, bukti yang jelas yang Allah telah berikan kepada orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang musyrik. Emang Allah menyuruh mereka buat ngapain? Sama misalkan para jamaah semua, misalkan ketika kita di sini sudah hadir di majelis ilmu, ya, masing-masing kita sudah hadir di majelis ilmu. Masing-masing kita ada yang ngikutin perintah dari guru kita, tapi ada juga mereka yang nggak mau ngikutin perintah guru kita. Ya, ketika kita sudah di depan guru kita, ya, udah ngajarin kita, ada orang-orang yang memang mereka patuh sama gurunya. Ya, tapi ada orang juga yang nggak mau patuh sama gurunya. Kita bakal bertanya, emang itu gurunya nyuruh ngapain? Emang apa yang disuruh sama gurunya? Sampai ada orang yang patuh sama orang yang nggak mau patuh. Ternyata yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allah jelaskan di ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Yang Allah perintahkan cuma untuk ibadah, nyembah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhlas dalam ibadah. Yang pertama, ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hunafa ini adalah condong kepada kebaikan. Jadi ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua senantiasa dirinya condong kepada kebaikan, senantiasa mengerjakan kebaikan. Yang ketiga yang diperintahkan wa yuqimus shalah, diperintahkan untuk mendirikan salat, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa yu'tuz zakah, Allah perintahkan di kita buat membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah dinul mustaqim, ya. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah tegaskan, ya, bahwasanya waraditu lakumul islama dina, bahwasanya Allah telah ridho agama Islam menjadi agama kita semua. Ya, bahwasanya agama Islam yang agama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka hanya disuruh untuk yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Disuruh nyembah Allah, salat, zakat, ya, mengerjakan kebaikan. Ya, sama, ya, seperti kita memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas di surah Al-Asr, ya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Makanya ayat yang ke-6, ya, Allah teruskan, ya, bagian dari orang-orang yang mendengarkan tadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang tadinya kafir kemudian mereka beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat selanjutnya Allah tegaskan innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Apa ayat selanjutnya tuh tadi? Fi nari jahannam khalidina, ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian yang kedua, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Dua golongan ini, ya, dua golongan yang Allah ingin tegaskan buat kita. Ketika tadi ada orang Yahudi, Nasrani, orang musyrik, ya, mereka ada yang tetap kafir, tapi ada yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tetap kafir Allah tegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Di sini Allah sebutin lagi nih, ahlul kitab sama musyrik, ya, orang-orang yang musyrik. Fi nari jahannam, mereka yang tetap dalam kekafirannya, fi nari jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam, ya, neraka jahannam. Ya, kita sudah bahas, ya, banyak nama-nama dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada neraka Saqar, ada neraka Sa'ir, ya.
Kemudian di sini adalah neraka Jahannam, buat tempat orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik yang tetap dalam kekafirannya. Khalidina fiha. Ya, khalidina fiha, mereka kekal, ya kekal di dalam neraka tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya, mereka Allah katakan syarrul bariyah. Syarrun itu adalah jelek, bariyah adalah makhluk. Makanya di sini di tafsir ini dijelaskan, Imam Ibnu Katsir menjelaskan adalah sejelek-jeleknya makhluk. Ya, orang-orang kafir, ya, Yahudi, Nasrani, kemudian orang musyrik ketika sudah melihat tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah sudah turunkan Al-Qur'an, ya tapi tetap dalam kekafiran. Ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Berapa banyak orang yang mereka mengaku Islam, ya mereka yakin dengan Al-Qur'an, mereka yakin dengan Rasul, tapi mereka tidak menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada mereka malah menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada malah mereka meragukan, ya, kandungan isi Al-Qur'an, meragukan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menebarkan keraguan tersebut kepada orang lain supaya ikut ragu, ya, supaya mereka ikut omongan orang-orang ini yang meragukan ajaran Islam, ya, orang-orang yang memerangi dakwahnya Rasulullah, ya, orang-orang yang memerangi dakwahnya para ulama yang merupakan warisan dari para anbiya dan rasul. Karena para ulama adalah warisan para nabi dan rasul. Bapak kalau warisannya diganggu-ganggu marah nggak, Pak? Kalau warisan bapak itu diganggu-ganggu warisannya, kira-kira marah nggak kita? Ya marah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau warisan beliau diganggu-ganggu, beliau pasti marah. Ya, jadi sudah melihat tanda-tandanya tapi tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tempatnya adalah neraka Jahannam, khalidina fiha. Kemudian yang kedua sebaliknya, innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Bahwasanya orang-orang yang beriman tadi, beriman kemudian mengerjakan amal soleh. Makanya tadi Allah mukhlisina lahuddin, ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hunafa, senantiasa condong kepada kebaikan, terbiasa mengerjakan amal soleh kebaikan. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah sebut mereka dengan khairul bariyah. Kalau tadi syarrul bariyah, kalau ini khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Ya. Nanti kalau punya anak mentang-mentang kembar jangan dinamain ini, Pak. Ya, ada syarrul bariyah, ada khairul bariyah, ngikutin nih, ada Hasan Husain, mirip-mirip namanya. Nah, nanti namain kemarin udah kajian di Masjid Al-Ikhlas. Ya, abangnya khairul bariyah, adiknya syarrul bariyah. Jangan, karena syarrul bariyah adalah sejelek-jelek makhluk. Karena apa? Ya, ketika Allah katakan orang ini sejelek-jelek makhluk, ya, hewan saja, bahwasanya makhluk yang kita bilang hina, ya mereka masih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka masih berzikir, ya, masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sudah dikasih akal, sudah dikasih hati, dikasih perasaan, tapi nggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian balasan buat orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, ya, abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, jadi Allah perinci lagi nih balasan buat orang-orang
yang menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ketika diperlihatkan tanda-tandanya, mereka melihat sendiri, mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman dan mengerjakan amal saleh. Balasannya adalah jannat, ya surga. Ya, kalau satu surga bahasa Arabnya jannatun. Tapi di sini Allah pakai kalimat jannat, artinya banyak surga. Artinya adalah kenikmatan yang luar biasa. Ya, kenikmatan yang setiap detiknya itu berubah-ubah. Kalau kita kan biasanya orangnya bosenan ya Pak. Manusia biasanya orangnya bosenan. Ya, ngecat rumah warna ini 2 bulan 3 bulan minta ganti. Ya, ganti wallpaper misalkan, diganti lagi dengan warna yang lain. Ya, pengen suasana yang baru. Begitu juga di surga. Ya, kita nggak pernah merasakan bosan. Allah ganti setiap detiknya kenikmatan kita di surga. Makanya kalimatnya jannat, lebih dari satu surganya, artinya kenikmatan yang luar biasa. Ya, surganya namanya surga Aden, ada nama surga Firdaus. Ya, di sini surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya kelihatan tuh ya sungai yang mengalir. Kalau kita nanti baca ceritanya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dengan Ratu Bilqis ya, ketika memindahkan kerajaannya itu, di bawah kerajaannya itu terlihat ya ada sungai. Jadi lantainya itu lantai kaca ya, bening kelihatan. Di bawahnya kelihatan sungai yang mengalir. Begitulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalkan di bawah kita ini ada lantai kaca, kan di bawah kan ada kandungan air ya Pak, ada airnya. Ya sayangnya ada tanahnya, karena ada tanahnya jadi nggak kelihatan. Coba kalau ini dibeningkan sama Allah kelihatan, itu kelihatan airnya. Ya mungkin ketika kajian bapak-bapak semua nggak ngeliatin saya, yang ngeliatin air yang ada di bawah. Ya itu ada apaan tuh? Ya airnya bening banget. Ya begitulah. Ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya terlihat di bawahnya ada aliran ya sungai. Ya surganya Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha. Ya begitu juga kita kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho ya dengan kita, kita juga ridho dengan Allah. Artinya apa? Kita mengerjakan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ridho. Ya, kita pengen atasan kita senang sama kita. Ya. Kita pengen atasan kita demen sama kita. Ngapain kita? Kita kerjain perintah dia, bikin dia senang, bikin dia bangga sama kita. Begitulah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya Allah ini bangga dengan kita, senang dengan kita, sehingga kita juga senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah meridhoi diri kita semua dengan memberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, dzalika liman khasyya rabbah. Itu adalah orang-orang yang senantiasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Takutnya ada 2. Yang pertama, takut amal kebaikan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah takut dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terus mendekat kepada Allah. Karena apa? Tadi takut, tadi sholat subuh kita nggak diterima sama Allah. Makanya kita istighfar sama Allah setiap sholat. Ya, kita istighfar mohon ampun. Karena kita nggak pernah tahu amal ibadah kita diterima ataupun tidak. Nggak ada yang pernah tahu. Yang sering ibadah aja nggak pernah tahu, apalagi orang yang nggak mau ibadah. Apaan yang mau diterima? Ya, karena nggak pernah ibadah. Ya, yang pertama tuh kita takut amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kita takut dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tambah kebaikan kita juga perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan karena waktunya sudah siang. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang ditanyakan?
Gimana Pak? Ada yang tanyakan Pak? Ada? Pak cukupkan, kita cukupin aja. Ya, jadi alhamdulillah ya bahwasanya kita termasuk manusia yang beruntung ya karena kita ambil pelajaran dari sini. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ya tapi kita patuh dan tunduk ya kita cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, karena dengan Al-Quran, dengan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya kita termasuk umat yang dirindukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang akan meminum telaga Kautsar, ya telaga di surga nanti. Ya khusus buat kita umat yang belum pernah bertemu dengan Rasul tapi kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri kenikmatan iman yang luar biasa ini dengan terus beribadah ya, bersyukur ya dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan seluruh anggota tubuh kita, dengan tadi mengerjakan kebaikan yang diperintahkan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bisa membawa keberkahan buat kita, menambah hazanah keilmuan kita. Mudah-mudahan bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi, saya pribadi, kemudian para jamaah pada umumnya. Mohon maaf jika ada salah, ya, ada yang kurang, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah kurang dari pribadi dari saya, mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.